Halo sahabat LSI, selamat datang kembali di LSI Stories. Kali ini kita membahas episode yang ke-6, yaitu No Plan. Oke, kita mulai ya. Apakah kalian pernah bertanya kepada seseorang pertanyaan yang simple, yaitu, rencana kamu ke depannya bagaimana? Biasanya jawaban mereka seperti apa? Dan kalau saya sekarang bertanya kepada kalian nih, rencana kamu minggu ini, atau bulan ini, atau 1 tahun ke depan bagaimana? Kira-kira jawaban kalian apa? Oke, saya mau bagi sedikit cerita saya ya. Dulu, saya pernah ditanya pertanyaan seperti ini waktu awal-awal lulus kuliah. Dan jawaban saya itu simple banget waktu itu, yaitu saya tidak punya rencana. Karena saya tidak tahu mau ngapain di hidup saya. Ya, that's reality. So, waktu itu yang terpikirkan adalah yang simpel-simpel aja. Saya mau nyari kerja supaya ada uang untuk hidup. Waktu itu saya pikir sih itu ya jawaban gampang ya gitu. Tapi pas ditanya lebih detail nih ya, seperti mau kerja di mana emang ya? Posisinya apa? Kenapa perusahaan itu? Kenapa nggak perusahaan ini? Dan pertanyaan-pertanyaan detail lainnya, saya langsung pusing. Dan jawaban pamungkas saya biasanya yang keluar adalah, alah, saya mah ngalir aja lah. Ikuti aja hidup ini apa adanya. Nah, akhirnya saya bertanya kepada diri saya, kenapa sih saya bisa berpikir seperti itu waktu itu ya? Ternyata saya menemukan bahwa itu terjadi karena saya tidak punya rencana yang konkret di dalam hidup saya. Kenapa nggak punya? Ya karena saya simply nggak tahu cara membuat rencana. So, saya harus mengakui bahwa membuat rencana itu sulit sekali. Oleh sebab itu, seharusnya sejak kecil kita itu diajari hal yang penting ini, supaya kelak di masa depan dan kita siap masuk dunia pekerjaan, kita bisa membuat rencana dengan yang baik. Tanpa kemampuan ini, seseorang tidak akan berfungsi dengan baik, yang membuatnya akan sulit sekali meraih kesuksesan di dalam hidupnya. Di dalam konteks pekerjaan misalnya, ini adalah masalah besar saat orang-orang di dalam satu tim tidak bisa membuat sebuah rencana konkret dan realistis. Rencana itu dekat sekali hubungannya dengan sebuah visi atau pandangan yang jauh ke depan. Contoh sederhana ya, saat kita ingin membuat sebuah meja, di bayangan kita harus membuat sebuah rancangan yang spesifik dan realistis. Panjangnya berapa? Terbuat dari bahan apa? Tingginya berapa? Berapa lama mengerjakannya? Apakah meja itu meja kerja atau meja makan? Dan sebagainya. Setelah kita selesai merancang semua ini, atau dengan kata lain kita sudah memiliki visi, barulah kita bisa membuat rencana kerjanya. Ya, teorinya seperti ini ya. Kedengarannya gampang gitu ya, tapi praktiknya yang sulit sekali. So, langsung aja kita membahas tanda-tanda orang yang tidak punya rencana itu seperti apa sih. Yang pertama, tidak memiliki catatan untuk hal-hal yang akan dikerjakan, sekaligus tidak memiliki jadwal kerja yang jelas. Nah, ini berbahaya sekali. Karena jika seorang tidak punya catatan dan tidak punya jadwal kerja yang jelas, maka orang itu akan mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritas, tidak fokus mengerjakan satu hal, kelihatannya sibuk sepanjang hari, tapi tidak produktif. Sibuk dan produktif itu tidak sama. Bisa saja orangnya sibuk setiap saat, mengerjakan banyak hal, tapi hasilnya nggak produktif. Kita lanjut nomor 2. Punya daftar keinginan, tanpa adanya waktu yang pasti kapan keinginan itu diwujudkan. Orang-orang seperti ini tidak bisa membedakan mana sebuah goal, mana daftar keinginan. Goal itu selalu melibatkan waktu. Daftar keinginan tidak punya variabel waktu. Apakah kalian pernah menemui seseorang yang keinginannya banyak? Mau ini, mau itu, mau sana, mau sini, bla bla bla. Tapi ketika ditanya, kapan ini dikerjakan? Atau kapan ini bisa diraih? Mereka tidak bisa menjawab itu. Atau kalaupun bisa menjawab, ya pertanyaannya mengambang saja. Nah, kalau kalian pernah mengalami itu yang saya maksud di poin ini ya. Logikanya nih,
Jika seseorang punya rencana membeli mobil, dia harus sudah punya tanggal pembelian. Nggak cukup hanya bilang kayak gini, ya bulan depan lah, atau tahun depan, atau 2 tahun lagi. Ya ini namanya keinginan saja. Tapi kalau orang bilang bahwa oh Pak, saya akan membeli mobil bulan depan tanggal 14 Agustus contohnya ya, di showroom mobil ini. Nah ini baru rencana yang konkret. Jadi jangan samakan ya rencana dengan angan-angan. Nomor 3, santai dan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Merasa memegang kendali penuh akan masa depannya. Orang-orang seperti ini terkenal dengan pola pikir seperti ini loh. Alah, ngapain sih capek-capek buat rencana? Ntar juga ujung-ujungnya nggak jadi tuh rencana. Hidup itu nggak bisa diprediksi bro. Susah dikontrol hidup ini. Sudahlah, jalani aja hidup ini apa adanya. Nggak usah dibuat ribet. Oke, saya pernah mendengar teman saya berkata seperti ini. Ya waktu itu saya pikir itu ya oke-oke aja gitu ya. Tapi akhirnya setelah berpikir lebih lanjut mengenai komentar itu, saya berpikir, kenapa sih ada orang yang bisa berpikir seperti ini? Ya ternyata jika orang-orang tidak memiliki tanggung jawab besar dalam hidupnya, ya, kemungkinan besar orang-orang akan berpikir seperti itu. Kita ambil pembandingnya. Contoh, ada seseorang manajer yang punya bawahan 100 orang. Dan juga dia memiliki 3 orang anak, 4 orang adik. Apakah mungkin dia bisa berpikir seperti itu? Kecil sekali kemungkinannya dia akan berpikir seperti itu, bukan? Walaupun hidup itu penuh kejutan dan misterius, ya tidak berarti kita tidak perlu membuat rencana. Ada rencana saja nih, masih aja gagal. Apalagi nggak punya rencana. Contoh nih, mau kuliah, mau kerja, mau nikah, atau apapun, semuanya perlu dipikirkan dan direncanakan dengan matang kalau mau berhasil. Ya kalau mau gagal ya nggak perlulah capek-capek memikirkan dan merencanakan ini semua. So, sebagai penutup, orang yang gagal membuat rencana di dalam hidupnya, itu artinya dia sedang merencanakan kegagalan. Jadi sekarang saya tanya lagi nih kepada kalian, rencanamu ke depan apa? Oke, thank you guys. Terima kasih sudah mendengarkan ya. See you again in the next episode. Bye bye.